Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita bertemu di dalam Renungan Pagi GKU Cibitung hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan di pagi hari ini, sebelum kami melangkah lebih jauh lagi, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan secara khusus di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah salah tempat curhat, yang diambil dari Matius 27 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yudas adalah salah satu pribadi yang dekat, yang dipercaya untuk mengurus keuangan. Bisa dikatakan dia adalah orang pilihan pada zamannya. Namun akhirnya dia terlibat dalam pengkhianatan yang berakhir dengan kematian sang guru. Apakah Yudas tidak menyadari dosa yang dia perbuat? Tentu saja dia sadar. Bahkan sebegitu merasa bersalahnya, dia kembali kepada imam-imam kepala dan tua-tua untuk mengembalikan uang dan mengaku dosa. Sayangnya, Yudas salah memilih tempat. Kalimat "aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah" disambut dengan jawaban ketus. "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Dan kita tahu apa langkah yang diambil setelah jawaban itu diberikan. Yudas pergi menggantung diri. Perasaan bersalah yang disambut dengan ketidakpedulian akan membawa orang pada kematian. Gereja sebagai institusi dan sebagai individu tidak boleh sampai pada titik ini. Tidak peduli pada kesulitan dan keluh kesah orang lain. Berapa banyak permintaan dukungan doa yang kita terima? Berapa banyak keluh kesah yang kita terima? Lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Seringkali kita memilih untuk berespon cepat dan singkat tanpa repot, seperti mengucapkan "rip" ketika ada berita duka. Lalu kita merasa tugas kita sudah selesai. Atau kita seperti membalas hanya dengan sebuah emotikon dari sebuah percakapan panjang orang lain. "Akan kami doakan" pun menjadi pilihan jawaban kita dari setiap permohonan dukungan doa dan keluh kesah yang kita terima. Tapi biasanya berhenti sampai di situ. Seharusnya kita melakukan apa yang kita ucapkan, masuk ke ruang-ruang pribadi kita dengan Allah, menjadi seorang intercessory prayer, berdiri antara Allah dan orang lain seperti Musa berdiri antara Allah dan Israel. Jawaban kita memiliki kuasa untuk membangkitkan dan mematikan orang lain. Hari ini, apakah kita menjadi tempat yang tepat untuk orang datang berkeluh kesah? Sudahkah kita memberikan jawaban yang membangkitkan orang lain? Selamat memberikan jawaban yang tepat di waktu yang tepat. Tuhan menolong kita semua. Kita berdoa. Terima kasih hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau pakai kami agar kami menjadi tempat yang tepat untuk orang membagikan curahan hatinya. Dan bukan hanya kami sebagai pendengar curahan hati orang-orang yang membutuhkan kami, tapi kami pun turut mendoakannya. Tuntun kami Tuhan, agar kami membangun diri kami menjadi saudara yang berguna, saudara yang peduli,
akan saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Allah dengan segala kelimpahannya menyertai, memberkati saudara sekalian.